Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matriks. Adapun pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu kita akan terfokus untuk melihat tentang definisi dan jenis matriks. Baik, kita bahas tentang matriks. Sekarang perhatikan dua tabel berikut. Pada tabel pertama ini tentang absensi siswa kelas 10 pada bulan Agustus tahun 2020. Di sini diperoleh datanya adalah Agus sakitnya 0, izinnya 1, alfanya 3. Budi sakitnya 1, izinnya 2, alfanya 0. Cica sakitnya 5, izinnya 1, alfanya 1. Dan Denny sakitnya 2, izinnya 0 dan alfanya 2. Sedangkan tabel yang kedua ini tentang data harga kain di toko A dan toko B, di mana harga ini dalam ribuan per meter. Di toko A, harga kain katun itu adalah 25.000 per meter. Dan kain drill itu 18.000 per meter. Dan kain satin 9.000 per meter. Sedangkan di toko B, untuk kain katun harganya adalah 27.000 per meter. Kain drill adalah 16.000 per meter. Dan kain satin adalah 8.000 per meter. Kalau data-data ini yang Bapak tandain kita sajikan dalam bentuk seperti ini dinamakan dengan matriks. Jadi 0 1 3 1 2 0 5 1 1 2 0 2 dan 25, 18, 9, 27, 16, 8. Penyajian data ini dinamakan penyajian dengan menggunakan konsep matriks. Jadi apa sih matriks tersebut? Berdasarkan ilustrasi tadi, ternyata matriks ini merupakan susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom dan ditulis di antara tanda kurung biasa atau kurung siku. Untuk penyajian pertama ini kita menggunakan kurung biasa. Sedangkan untuk yang kedua ini menggunakan kurung siku. Jadi untuk menyajikan sebuah matriks boleh menggunakan kurung biasa, boleh menggunakan kurung siku. Dua-duanya boleh digunakan. Yang tidak boleh menggunakan kurung kurawal karena kurung kurawal itu digunakan untuk konsep himpunan. Tadi berdasarkan definisi di situ ada baris dan kolom. Baris itu yang mana? Baris itu ada yang ke samping berupa horizontal. Ini namanya baris. Sedangkan ke bawah atau vertikal ini namanya kolom. Nah, itulah matriks. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur dalam bentuk baris dan kolom dan ditulis antara tanda kurung biasa atau siku. Jadi Bapak tebalin baris dan kolom dan ada kurung. Bisa kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, itulah matriks. Perhatikan matriks berikut. Kumpulan bilangan yang mendatar atau yang horizontal ini dinamakan dengan baris. Jadi untuk matriks ini memiliki 4 baris. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Jadi memiliki 4 baris. Sedangkan kumpulan bilangan yang arahnya vertikal ini namanya kolom. Di matriks ini memiliki 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi untuk matriks ini terdiri dari 4 baris dan 3 kolom. Nah, matriks yang mempunyai 4 baris dan 3 kolom dinamakan dengan matriks berordo 4 kali 3.
kita mengenal ordo. Ordo ini merupakan ukuran matriks yang menyatakan banyak baris dengan banyak kolom. Ordonya 4 kali 3, artinya ukuran matriks tersebut memiliki 4 baris dan 3 kolom. Nah, itulah ordo. Jadi ordo itu banyak baris kali banyak kolom. Harus baris dulu baru kolom, tidak boleh terbalik. Jika kalau ada matriks memiliki M baris dan N kolom, berarti matriksnya tersebut mempunyai ordo M kali N, baris kali kolom. Itulah ordo. Kemudian bilangan-bilangan yang menyusun matriks tersebut dinamakan elemen. Jadi bilangan-bilangan ini dinamakan elemen matriks. Jadi memiliki 12 elemen. 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 1, 2, 0, 2. Ini namanya elemen. 0 ini merupakan elemen matriks A di baris pertama kolom pertama. Jadi 0 ini merupakan elemen matriks A pada baris pertama kolom pertama. 2 ini merupakan elemen matriks A pada baris pertama kolom kedua. 3 merupakan elemen matriks A pada baris pertama kolom ketiga. Seterusnya sampai yang 2 ini merupakan elemen matriks A pada baris keempat dan kolom ketiga. Nah, itulah elemen. Kemudian matriks ini ditulis atau dinamai dengan huruf kapital seperti ini. Jadi nama matriks tersebut harus ditulis dalam bentuk huruf kapital. Nah, itulah tentang matriks, baris, kolom, ordo, dan nama matriks. Untuk memperjelas silahkan kalian perhatikan contoh berikut. Di sini ada matriks A di mana elemennya adalah 5, 4, 1, 0, 9 dan seterusnya sampai 2. Dari matriks ini memiliki baris 7. Jadi banyak barisnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 baris. Ingat, baris itu adalah elemen-elemen yang mendatar atau horizontal. Kemudian untuk banyak kolom di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kolom. Jadi kolom ini elemen-elemen yang posisinya vertikal. Karena di sini banyak barisnya 7 dan banyak kolomnya 5, berarti ordo untuk matriks A ini adalah 7 kali 5. Ingat, baris dulu baru kolom. Barisnya 7, kolomnya 5, berarti ordonya adalah 7 kali 5. Kemudian elemen-elemen pada baris kedua adalah, lihat baris kedua, ini baris pertama, ini baris kedua. Berarti elemen-elemennya tinggal sebutin. Elemen yang berbentuk horizontal atau yang mendatar, yaitu 5, 4, 0, 1, 8. Jadi 5, 4, 0, 1, 8 ini merupakan elemen pada baris kedua. Kemudian elemen-elemen pada kolom ketiga, berarti kita lihat kolom ketiga. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini berarti kolom ketiga. Berarti elemen-elemennya atau angka-angkanya adalah 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0. Jadi inilah elemen matriks A pada kolom ketiga. Kemudian elemen baris kedua dan kolom ketiga, berarti kita cari baris kedua kolom ketiga. Berarti baris kedua kolom ketiga, dia bertemu di 0, berarti elemennya adalah 0. Kemudian cara penulisan elemen baris kedua dan kolom ketiga boleh juga ditulisnya adalah A23
3, artinya ini adalah elemen matriks A pada baris kedua kolom ketiga. A ini diambil dari matriks A. Ingat, kalau matriks merupakan huruf kapital, kalau elemennya huruf kecil. Ya, kalau matriksnya B berarti di sini B. Kemudian A42 artinya adalah elemen pada baris keempat kolom kedua. Kita lihat baris keempat, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Baris keempat kolom kedua kan yang ini. Berarti baris keempatnya adalah ini. Dan kolom keduanya adalah ini. Berarti elemennya adalah 3. 3 ini adalah baris keempat kolom kedua. Begitu pula untuk elemen pada baris ketiga kolom kelima. Baris ketiga kolom kelima, ini 4, ini 5. Berarti baris ketiga kolom kelima, berarti nilainya adalah 8. Elemen pada baris kelima kolom ketiga, berarti baris kelima kolom ketiga, baris kelima kolom ketiga yaitu 0. Kemudian elemen pada baris ketujuh, berarti ini 6, ini 7, dan kolom kelima, berarti baris ketujuh kolom kelima, ini kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, berarti nilainya adalah 2. Nah, itulah cara menentukan banyak baris, banyak kolom, ordo elemen-elemen, baik di baris kedua, di kolom ketiga, kemudian elemen pada baris pertama, kolom kedua, atau baris kedua, kolom ketiga, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui tentang matrik, kita akan membahas tentang jenis-jenis matrik. Perhatikan matriks berikut. Silahkan perhatikan ini ordonya berapa kali berapa. Untuk yang pertama dulu. Ini mempunyai ordo 1 dikali dengan 4 karena barisnya 1, kolomnya 4. Sedangkan yang kedua ini memiliki ordo 1 kali 5. Matrik-matrik yang seperti ini dinamakan dengan matrik baris. Jadi kira-kira apa sih yang disebut matrik baris? Ya, matrik baris itu adalah matrik yang hanya terdiri dari 1 baris. Nah, itulah matrik baris. Untuk kolomnya mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, dan seterusnya bebas. Yang penting hanya memiliki 1 baris. Itulah namanya matrik baris. Sekarang kita lihat untuk yang kedua. Ternyata di sini ordonya adalah 3 kali 1. Untuk yang kedua adalah 2 kali 1. Berarti karena di sini memiliki 1 kolom dinamakan dengan matrik kolom. Jadi matrik kolom ini adalah matrik yang hanya terdiri dari 1 kolom. Kalau matrik yang hanya terdiri dari 1 baris namanya matrik baris, tapi kalau hanya terdiri dari 1 kolom namanya matrik kolom. Inilah contohnya. Kemudian untuk jenis selanjutnya, di sini memiliki ordo, di matrik pertama memiliki ordo 3 kali 3. Yang kedua adalah 2 kali 2. Dan yang ketiga adalah 3 kali 3. Kalau kita perhatikan di sini banyak baris dan banyak kolomnya sama. Nah, matrik yang seperti ini di mana banyak baris dan banyak kolomnya sama itu dinamakan dengan matrik persegi. Matrik baris terdiri dari 1 baris. Matrik kolom terdiri dari 1 kolom. Matrik persegi yaitu banyak baris dan banyak kolomnya sama. Itulah matrik persegi. Baik, kita lanjut untuk jenis matrik selanjutnya. Di sini antara A, B, dan C dinamakan matrik persegi karena banyak baris sama dengan banyak kolom.
Nah, kalau matriks persegi ini ada yang dinamakan dengan diagonal. Diagonal itu terbagi dua, ada diagonal utama dan diagonal kedua. Diagonal kedua boleh dikatakan dengan diagonal samping. Diagonal utama yaitu diambil dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Kalau diagonal kedua dari bawah ke atas. Nah, itulah diagonal utama dan diagonal kedua. Nah, untuk yang matriks B ternyata kalau kita lihat ini kan diagonal utama nih. 3, 2, 7 namanya diagonal utama. Ternyata semua elemen di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Ya kan? Jadi ini diagonal utama, semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, matriks yang seperti ini namanya adalah matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga atas itu adalah matriks persegi di mana elemen-elemen di bawah diagonal utamanya semua bernilai 0. Nah, kebalikannya, kalau tadi semua elemen di bawah diagonal utamanya 0 dinamakan matriks segitiga atas. Berarti kalau semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0 berarti dinamakan dengan matriks segitiga bawah. Nah, itulah perbedaan antara matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Matriks segitiga bawah semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Itulah matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Untuk jenis matriks selanjutnya kita lihat. Di sini juga merupakan matriks persegi. Cuma semua elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Jadi ini diagonal utamanya nih. Semua elemen selain diagonal utamanya itu 0. Berarti matriks ini dinamakan dengan matriks diagonal. Jadi matriks diagonal itu adalah matriks di mana elemen di bawah atau di atas diagonal utamanya semua bernilai 0. Untuk diagonal utamanya boleh 0, boleh tidak. Yang penting tidak 0 semua. Boleh di sini angka 0. Yang penting yang lainnya jangan 0. Itu masih dinamakan matriks diagonal. Nah, untuk matriks diagonal, andaikan angka di diagonal utamanya adalah angka 1 semua, seperti ini nih. 1 semua, ini dinamakan dengan matriks satuan atau matriks identitas dan disimbolkan dengan huruf I. Jadi matriks diagonal dengan matriks identitas itu sama. Yang ngebedain kalau matriks diagonal angka di diagonal utamanya itu bebas, tidak boleh 1 semua. Boleh ada angka 1, boleh ada angka 0, yang penting tidak boleh 1 semua atau 0 semua. Namun untuk matriks satuan atau matriks identitas, angka di diagonal utamanya harus angka 1 semua. Nah, itulah matriks identitas atau matriks satuan. Nah, gimana kalau semuanya 0? Di atas diagonal utamanya 0, di bawah juga 0, dan angka atau elemen di diagonal utamanya juga 0 seperti ini. Ini semuanya 0 nih. Di atas 0, di bawah 0, dan di diagonal utamanya juga 0. Nah, kalau matriks ini namanya adalah matriks 0. Nah, itulah jenis-jenis matriks yang harus kalian ketahui. Jadi ada matriks baris, matriks kolom, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks 0. Baik, itulah PJJ pada kesempatan kali ini.
Semoga pembahasannya dapat kalian pahami. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal berikut. Nomor 1 dan nomor 2 kalian kerjakan di buku kalian, kemudian kalian foto dan upload di Google Form yang linknya sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Untuk contoh nomor 2, ordonya silahkan bebas, mau ordo berapa aja. Kemudian elemen-elemennya juga boleh bebas, bisa negatif, bisa positif, bisa nol. Yang penting dia menunjukkan matrik baris, matrik kolom, matrik persegi, matrik segitiga atas, matrik segitiga bawah, dan matrik diagonal. Baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.